Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Al-Ghazali yang terhormat dan teman-teman semua, perkenalkan kami kelompok yang beranggotakan saya sendiri Anwar Nardi dan teman saya Sinta Sinaga, Imam Fauji dan Roni Hermawan akan mempresentasikan materi forecasting dengan beberapa metode. Oke, metode pertama kita ada metode moving average. Di sini ada contoh kasusnya dengan pertanyaan berapa nilai keamalan untuk 3 periode dan 4 periode dengan menggunakan moving average. Di sini kita sudah ada data tahun dan penjualannya. Seperti yang kita tahu, rumus dari moving average ini adalah hasil penjualan dibagi 3 sesuai periode. Di sini kita bisa menggunakan rumus Excel. Yang pertama kita pergi ke data, lalu kita ke data analis, dan kita bisa mencari moving average. Jadi kita klik OK. Di input range ini kita masukkan sel yang akan kita hitung. Di sini kita blok, lalu kita di sini kita enter, kita centang label intervalnya. Interval ini adalah jumlah periode yang akan kita hitung. Di sini kita hitung untuk periode 3 dulu, jadi kita bisa masuk saja. Lalu output range-nya adalah sel yang akan menjadi hasil dari hitungan tersebut. Lalu kita untuk memunculkan chart, kita centang dan kita klik OK. Jadi ini adalah hasil dari 3 periode perhitungan data tersebut. Jadi ketika kita klik, di sini ada B4 dan B6, yaitu 4.000 ditambah 5.000 ditambah 6.000 lalu dibagi 3. Hasilnya adalah kenapa ini NA? Karena kita menghitung 3 periode, jadi yang muncul hanya di periode ketiga. Kita ke moving average kembali. Untuk sel, kita blok penjualan, kita enter. Karena kita di sini ingin menghitung 4 periode, kita ganti menjadi 4. Contohnya kita isi, terus kita enter, lalu kita Oke, di sini adalah hasil dari 3 periode dan 4 periode menggunakan rumus moving average. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus regresi linear. Di sini terdapat tahun dari tahun pertama hingga tahun yang ke-10. Kemudian selanjutnya ada produk sales per unit, kemudian juga ada price atau harga juga per unit. Langkah awal yang harus kita ketahui yaitu mencari nilai intercept dari koefisien dan variabel price atau harga. Kita dapat menggunakan cara manual atau alat analisis sulfak. Pada saat ini saya menggunakan analisis sulfak yaitu dengan mengklik menu data dan akan muncul data analisis. Jika tidak muncul, maka kita harus mengaktifkan terlebih dahulu data analisis sulfak ya. Di sini saya sudah langsung menunjukkan hasil summary outputnya. Kalau kita ingin mencari summary outputnya, kita bisa mengklik regulation, kemudian klik OK, kemudian include variabel Y-nya secara keseluruhan, diikuti juga dengan menginclude variabel X-nya secara keseluruhan, kemudian diaktifkan ke confidence level-nya. Di sini saya menggunakan alpha 0,2. Setelah itu outputnya disimpan pada set yang sama atau di output ring, kemudian diklik OK. Setelah itu akan muncul hasilnya. Ya, di sini saya menunjukkan hasilnya. Ini adalah hasilnya. Kemudian untuk mengetahui rumus prediksinya yaitu dengan menggunakan rumus yang ini. Y sama dengan B0 tambah B1X ditambah E. Yaitu Y sama dengan variabel penjualan, B0-nya intercept-nya, X-nya price atau harga, kemudian B1-nya yaitu koefisien dari harga. Maka dari rumus tersebut dapat dihasilkan Y sama dengan 103,0 ditambah 8,32X. Untuk mencari Y prediksi, maka harus menginclude masing-masing variabel Y dan juga variabel X dikali dengan 8,32X.
Caranya adalah dengan rumus BO sama dengan 103,6 ditambah dengan B1-nya 8,23 dikali dengan 6.000, yaitu price-nya pada tahun pertama. Sehingga dapat dihasilkan 49.522. Ini saya sudah bulatkan terlebih dahulu. Kemudian untuk tahun kedua sampai tahun ke-10-nya, kita bisa mengcopy paste dari rumus yang ini. Dari rumus yang ini kita dapat mengcopy paste, kemudian hasilnya akan keluar seperti ini. Jadi jika dilihat menggunakan estimasi ini, kita bisa melihat R-square-nya. R-square-nya ada di sini, yaitu 0,5063477573, yaitu R-square-nya. Kemudian juga kita bisa dilihat signifikasinya, yaitu pada bagian ini. Nih, 0,021004. Lebih kecil dari 5%, jadi masih signifikan. Jadi kita bisa melihat dengan Y aktual sama dengan 125, jadi prediksinya Y adalah 49.522, ini sudah saya bulatkan, dan kemudian untuk tahun kedua, hasilnya prediksinya adalah 57.775, ini juga sudah saya bulatkan. Pada saat ini kita bisa lihat antara Y aktual dan Y prediktif. Selisih antara Y aktual dan Y prediktif disebut dengan residual, berdasarkan estimasi koefisien yang telah kita buat di awal. Baik, sekian dari pembahasan soal saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan metode exponential smoothing. Di sini kita akan meramalkan penjualan untuk bulan November 2024 dengan menggunakan data dari bulan-bulan sebelumnya, yaitu periode Januari sampai dengan Oktober, di mana kita akan mengubah itu menjadi X dengan angka yang berurutan antara 1 sampai 10, menggunakan alfa 0,2 dan 1 min alfanya 0,8. Maka akan diperoleh Y aksennya untuk peramalan bulan November, yaitu 164,875,091. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai dari MAD, MSE, dan MAPE. Untuk MAD, kita gunakan rumus absolut dengan data sebenarnya dikurangi data peramalan. Maka hasilnya adalah nilai-nilai seperti tertera di video. Untuk mencari nilai MSE, kita akan menggunakan fungsi di mana data sebenarnya dikurangi data peramalan lalu dikuadratkan, maka akan menghasilkan nilai-nilai yang tertera pada layar. Dan untuk mencari nilai MAPE, kita akan menggunakan fungsi absolut dengan data sebenarnya dikurangi data peramalan dibagi dengan data sebenarnya. Selanjutnya kita akan mencari nilai error rata-rata per bulannya, maka kita akan menggunakan fungsi average data dari Februari sampai dengan Oktober, maka akan menghasilkan angka 1,12,2120. Dan begitupun dengan MSE dan MAPE untuk menghitung rata-ratanya. Untuk MAPE, karena hasilnya dalam bentuk persen, maka kita kalikan angka 0,08480,715 dengan 100. Maka akan menghasilkan 8,4880,715,012. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai metode peramalan ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.